semuanya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Masta. Hari ini renungannya berjudul Memberi secara Kristiani. Adik-adik, kelihatannya memberi itu adalah mudah, bukan? Mulai dari memberikan permen, memberikan perhatian kepada seseorang. Yang penting kita bisa memberikannya. Benarkah demikian? Sebenarnya tidak semudah itu. Karena perbuatan memberi itu bisa bergeser pengertiannya menjadi perbuatan yang lain. Memberi bisa juga berubah menjadi mengikat. Ketika kamu memberikan sebuah lukisan kepada temanmu dan kamu mau lukisan itu dipajang di ruang tamunya, artinya kamu sudah mengikat pemberianmu itu kepada temanmu. Kalau kamu ikhlas memberikannya, ya terserah temanmu. Lukisan itu mau dipajangnya atau tidak, atau bahkan diberikannya kepada orang lain. Lalu memberi itu bisa juga merosot menjadi suapan. Ketika kamu memberikan sesuatu kepada temanmu, dengan satu tekanan dia mengikuti apa yang engkau inginkan, itu artinya pemberian itu sudah menjadi suapan, adik-adik. Dan pemberian itu juga bisa merosot menjadi membayar. Setiap bulan kamu bayar SPP untuk uang sekolah. Mama papa juga membayar tiap bulan tagihan. Itu bukan memberi. Di dalamnya sudah ada unsur keharusan dan peraturan. Nah, persembahan kepada Tuhan juga bisa merosot jika kita memandang itu sebuah keharusan, sebuah peraturan, suatu kewajiban. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 9:7, Kak Masa bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati sedih atau karena paksaan. Kata paksaan di ayat ini, adik-adik, berarti keharusan atau peraturan. Apa yang diajarkan Yesus tentang memberi tidak sama dengan contoh yang Kak Masta sebutkan tadi. Yesus memuji perbuatan memberi dari seorang janda miskin. Dia berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ada di Lukas 21 ayat 3-4. Ada dua sikap yang dipertentangkan oleh Yesus, yaitu memberi dari kelimpahan dan memberi dalam kekurangan. Perbuatan yang lazim yang kita lakukan adalah ketika kita berkelimpahan baru kita memberikan. Namun di sini Yesus memberi konsep baru, adik-adik, tentang memberi, yaitu mau memberi walaupun kita dalam kekurangan. Sebenarnya seluruh hidup dan pengajaran Tuhan Yesus memperlihatkan tentang konsep memberi. Dia hidup untuk memberi, adik-adik. Memberi pengampunan, memberi pengharapan, memberi pertolongan, memberikan pengakuan, bahkan memberikan dirinya sendiri. Dia memberi karena dia mengasihi kita dan rela berkorban. Dia mau menjadi tebusan bagi semua orang. Allah juga memberi loh, adik-adik. Allah memberikan putranya yang tunggal. Apa motivasi Allah melakukan itu? Yohanes 13 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Adik-adik, perbuatan memberi adalah pengorbanan dan cinta. Kita memberi bukan hanya kalau kita kelebihan, melainkan juga pada saat kita kekurangan. Memberi adalah perbuatan yang seluruhnya mengarah kepada kepentingan si penerima. Dan Yesus juga mengatakan, memberi itu, perbuatan memberi itu, gak usah dipamerkan, adik-adik. Matius 6 ayat 3. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Dan pemberian terus disertai dengan sukacita, adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan rasa sedih. Jadi memberi seperti itulah yang dinamakan memberi secara Kristiani, yaitu memberi seperti yang Kristus lakukan. Hakikat memberi yang paling dalam dan mulia adalah melahirkan kebahagiaan bukan saja kepada yang menerima, tetapi juga yang memberikan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Selamat memberi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memberi sekalipun kami dalam kekurangan. Amin. Yesus memberkati. Shalom.